Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton dan mendukung Ghifari Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya. Mari kita mulai dengan mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyuwangi, kota yang dikenal dengan keindahan alamnya, adalah tempat di mana tradisi dan kepercayaan agama sangat kuat. Di antara warga kota yang taat beribadah, Pak Karta berdiri sebagai sosok teladan. Ia adalah seorang guru ngaji yang telah mengabdikan hidupnya untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak dan remaja di kampungnya. Pak Karta, seorang pria paruh baya dengan wajah teduh dan senyum yang menenangkan, hidup sederhana bersama istrinya, Bu Nafsiah. Ketiga anak mereka telah dewasa dan merantau ke kota untuk bekerja. Meskipun hidup sederhana, keluarga ini sangat harmonis dan penuh dengan nilai-nilai agama yang kuat. Pak Karta selalu berusaha menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Ia mengajarkan mereka dengan sabar dan penuh kasih sayang. Setiap hari, rumahnya selalu ramai oleh murid-murid yang datang untuk belajar. Selain mengajar, ia juga aktif dalam kegiatan sosial di kampungnya, sering membantu warga yang membutuhkan dengan nasihat dan doa. Sehari-hari, Pak Karta menjalani rutinitas yang sederhana namun penuh makna. Setelah sholat subuh di masjid, ia biasanya duduk di teras rumahnya, mengaji dan membaca doa. Istrinya, Bu Nafsiah, setia mendampinginya dengan senyum lembut dan kasih sayang yang tak pernah pudar. Mereka hidup bahagia dengan ketiga anak mereka yang sudah dewasa dan merantau ke kota untuk bekerja. Setiap sore, murid-murid datang ke rumah Pak Karta. Ia mengajarkan mereka dengan sabar, membimbing mereka memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Sesekali, ia menyelipkan kisah-kisah Nabi yang penuh hikmah, membuat para muridnya semakin mencintai agama. Setelah pengajian selesai, Pak Karta sering berkeliling kampung, membantu warga yang membutuhkan. Ia selalu siap memberikan nasihat dan bantuan, baik berupa materi maupun sekadar doa. Pak Karta dikenal sebagai sosok yang sangat religius dan dekat dengan Allah. Setiap langkah hidupnya selalu dipenuhi dengan amal kebaikan. Namun, seperti manusia pada umumnya, ia juga memiliki kelemahan dan pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Kesalahan yang hingga kini belum ia ungkapkan kepada siapapun, bahkan kepada istrinya sendiri. Pak Karta memiliki impian besar untuk menunaikan ibadah haji. Meski hidup sederhana, ia dan Bu Nafsiah selalu menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk tabungan haji. Bertahun-tahun mereka menabung dengan sabar, berharap suatu hari bisa memenuhi panggilan Allah ke Tanah Suci. Setiap malam, Pak Karta dan Bu Nafsiah selalu berdoa agar diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Doa mereka akhirnya dijawab ketika tabungan mereka cukup untuk mendaftar haji. Rasa syukur dan kebahagiaan menyelimuti keluarga kecil itu. Namun, perjalanan menuju Tanah Suci bukanlah hal yang mudah. Mereka harus melewati berbagai rintangan, mulai dari proses administrasi yang rumit hingga menyiapkan kebutuhan selama di Mekah. Semua itu mereka jalani dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Pak Karta dan Bu Nafsiah harus berhadapan dengan berbagai cobaan. Mulai dari kondisi kesehatan yang sempat menurun, hingga masalah keuangan yang tiba-tiba menghantam. Namun, keyakinan mereka bahwa Allah akan membantu mereka selalu menjadi kekuatan dalam menghadapi segala rintangan. Suatu hari, seorang dermawan dari kampung mereka yang mengetahui niat suci Pak Karta, memutuskan untuk membantu dengan memberikan sumbangan yang cukup besar. Dengan bantuan tersebut, mereka akhirnya bisa melunasi biaya haji dan mempersiapkan segala kebutuhan. Tibalah saat yang dinanti. Pak Karta dan Bu Nafsiah berangkat ke Mekah bersama rombongan haji dari Banyuwangi. Di Tanah Suci,
Mereka menjalani rangkaian ibadah dengan khusyuk. Suasana spiritual yang begitu kuat membuat mereka merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah yang mereka ambil di tanah suci penuh dengan rasa syukur dan haru. Mereka menunaikan setiap rukun haji dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Di tengah keramaian jamaah haji dari seluruh dunia, Pak Karta merasakan kedamaian yang luar biasa. Semua beban dan masalah yang pernah ia hadapi seolah sirna di hadapan Ka'bah yang agung. Suatu hari, setelah melaksanakan tawaf, Pak Karta merasa haus dan memutuskan untuk menadah air Zam-Zam. Air Zam-Zam, yang diyakini memiliki banyak keberkahan, seharusnya menjadi pelepas dahaga yang sempurna. Namun, saat ia menadah air itu, terjadi sesuatu yang aneh. Air Zam-Zam yang ia tampung di tangannya seolah menguap begitu saja. Ia mencoba lagi, dan lagi, namun air tersebut tetap tidak bisa diminum. Perasaan aneh dan cemas mulai menyelimuti hatinya. Ia mencoba mengingat-ingat kesalahan yang pernah dilakukannya. Dan ia teringat sebuah kesalahan besar yang pernah ia lakukan di masa lalu, yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Rasa bersalah itu semakin kuat, membuatnya merasa kecil di hadapan Allah. Ia menyadari bahwa mungkin ini adalah teguran atas dosa yang belum ia tebus dengan benar. Dulu, ketika Pak Karta masih muda, ia bekerja di sebuah toko kelontong milik tetangganya. Toko itu cukup besar dan ramai pengunjung. Suatu hari, pemilik toko harus pergi keluar kota dan mempercayakan toko sepenuhnya kepada Pak Karta. Awalnya, semua berjalan lancar. Namun, godaan datang saat ia melihat tumpukan uang di laci kasir. Dalam sekejap, ia mengambil beberapa lembar untuk keperluan pribadinya. Saat pemilik toko kembali, ia tidak menyadari adanya uang yang hilang. Pak Karta merasa lega, tetapi perasaan bersalah terus menghantui dirinya. Ia mencoba menebus kesalahannya dengan berbuat baik dan mengabdi pada agama, tetapi bayang-bayang dosa itu tetap ada. Kejadian aneh di depan Ka'bah membuat Pak Karta merenung dalam-dalam. Ia merasakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia menyadari bahwa air Zam-Zam yang menguap di tangannya adalah peringatan atas dosa yang belum ia tebus dengan benar. Dalam keheningan malam di Mekah, Pak Karta bermunajat kepada Allah, memohon ampunan atas dosa-dosanya. Ia berjanji akan mengakui kesalahannya dan mengembalikan uang yang pernah ia curi, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji, Pak Karta dan Bu Nafsiah pulang ke Banyuwangi. Ia merasa tenang, tetapi tetap ada rasa cemas untuk mengakui kesalahannya. Sesampainya di rumah, ia segera mencari pemilik toko kelontong itu yang kini sudah tua dan pensiun. Dengan hati-hati, Pak Karta menceritakan kejadian masa lalu dan mengembalikan uang yang pernah ia curi. Pemilik toko terkejut, tetapi ia memaafkan Pak Karta dan mengapresiasi kejujurannya. Ketika Pak Karta pulang ke rumahnya, di depan pintu, ia menemukan sebuah surat dari seorang pengacara. Surat itu berisi pemberitahuan bahwa ia adalah pewaris sah dari toko kelontong yang pernah ia curi dulu. Pemilik toko, yang tidak memiliki anak, telah mewariskan tokonya kepada Pak Karta sebagai tanda terima kasih atas pengakuan dosa dan kejujurannya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kejujuran dan pengakuan atas kesalahan adalah jalan menuju kebaikan dan pengampunan. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih telah menonton Ghifari Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.